kami kunjungan, ya cukup sedih kita melihat yang tadinya kita bisa melihat siswa ramai, bersosialisasi, berinteraksi, mereka ada di sana, olahraga bersama, bercanda bersama. Ini saat ini memang sangat luar biasa kosong akibat kita dalam kondisi wabah pandemi virus. ini ya. Ya, ini yang terjadi di semua sekolah hampir demikian. Bang, tidak kemudian Bang, tidak semua wali murid atau orang tua yang setuju PTM dilaksanakan. Kemudian ada sebagian yang harus memang menyetujui apapun keputusan dari pemerintah. Ada pula hal yang ngotot nih, wali murid harus PTM lah. Sebagian warga kita online saja karena kan kita punya duit nih. Nah, ada yang kayak gitu Bang. Sebijak apa sih Bang para termasuk penyelenggaranya dari sekolah, pemerintah, kemudian juga ada pengawasan dari DPR, kemudian orang tua murid membijaki kondisi pandemi ini Bang, agar PTM tetap bisa dan tidak ada terpotong generasi dalam hal pendidikan Bang di Banjarbaru. Jadi negara dalam hal ini pemerintah harus menjamin rasa aman, rasa nyaman, rasa kepastian dalam suasana ini. Makanya tadi tahapan ini sangat ketat sekali. Tidak hanya proses permintaan dari sekian persen wali murid bersama guru dan segala macam pihak sekolah itu bisa dinyatakan ya, tetapi ada penilaian-penilaian rantai lain. Ini dalam rangka memastikan keamanan dan juga menciptakan edukasi. Pandemi ini harus kita lawan. Kita harus menimbulkan generasi yang mengerti tentang persoalan pandemi ini. Kunci daripada itu salah satunya adalah ranah pendidikan. Edukasinya di sana. Menciptakan generasi kita ke depan yang pernah mengalami seperti ini, sehingga ke depan apabila terjadi pandemi lain, kita siap generasi. Bangsa sudah siap lah. Sudah siap. Dimulai daripada edukasi di sekolah ini. Nah, kalau kita nilai sebelumnya kita tidak pernah merasakan seperti itu. Santai saja Bang. Betul. Nah, jadi memang kita maklumi, kita juga sebagai DPRD sangat memaklumi aspirasi daripada orang tua yang masih merasa belum nyaman, belum aman dalam situasi ini, anaknya masuk sekolah. Itu wajar. Nah, disinilah peran pemerintah untuk memastikan mereka aman. Apa yang dilihat wali murid, orang tua murid dengan kesiapan, kondisi sekolahnya, ruangannya, kemudian kemungkinan kalau tidak cukup berapa kali bergantian mereka lakukan. Ini juga dilakukan. Kemudian kepastian daripada pengajiannya sudah divaksin. Syukur-syukur misalnya di tingkat usia 18 nanti juga, walaupun itu di ruang daripada wewenang kita, masyarakat itu jadi vaksin untuk menjamin itu. Minimal ada upaya, ada ikhtiar kita bersama terhadap kita melawan pandemi ini. Bang, terakhir Bang, soal PTM, pemerintah sudah jelas mengeluarkan bahwasanya PTM ditunda Bang. Bagaimana DPR melihat ketika ada pihak lembaga pendidikan yang secara sembunyi-sembunyi mungkin menggelar pendidikan itu? Apa yang Anda ingin sampaikan, Abang sampaikan kepada tim pengawas? Misal pun ada tim pengawasnya Bang. Karena kita jangan sampai kecolongan, kehilangan waktu pembelajaran, dan satu sisi kita tidak boleh kecolongan pandemi malah menjadi-jadi Bang. Keamanan, kenyamanan rakyat itu adalah hukum tertinggi di negara kita. Nah, kita tidak boleh mengabaikan seperti itu. Kalau sudah instruksi daripada pemerintah, misal dalam masalah pembelajaran, harus jarak jauh, kita harus menuruti itu. Terkecuali misalnya murid-murid kita ini atau sekolah kita ini berada di luar jaringan yang susah, menggunakan internet, komunikasi. Dan itu pun dilakukan bergantian, tidak serta-merta harus semua, tetapi hanya beberapa orang. Datang Bang ya? Gurunya yang datang, bukan di sekolah. Gurunya datang di rumah apa atau di tempat apa, orangnya paling banyak misalnya 5 atau 10 dengan jarak. Nah, ini yang dilakukan kawan-kawan pengajar di saat ketidakmampuan jaringan atau ketidakmampuan misalnya, pasti ada ketidakmampuan waktu pemerintah mensupport biaya kota dan segala macam, maka gurunya akan turun di daerah-daerah tersebut, tetapi berbatas. Orangnya berbatas. Itu pernah kita lihat. Nah, tetapi kalau memang ada kasus
yang sekolah-sekolah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung dengan full, ini perlu ditindak. Pemerintah kota kita dalam hal ini Disdik, Satgas harus turun, harus melakukan upaya-upaya penegakan aturan terhadap ini. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama supaya masalah pandemi ini menjadi budaya yang benar-benar bisa dimengerti oleh semua pihak. Itu yang harus dilakukan. Terakhir Bang, adakah pesan untuk sekolah yang berhasil diusulkan jadi piloting itu dan yang belum itu nasibnya seperti apa Bang? Ya, jadi kawan-kawan para pendidik maupun sekolah maupun orang tua murid yang masuk di sekian sekolah SMP, SD yang plotting tadi untuk persiapan yang dinyatakan oleh pihak Disdik siap. Nah, tetapi dinyatakan oleh Satgas belum siap karena kasus pandemi secara umum kita belum begitu zona hijau. Karena syarat utama itu bukan tentang hanya yang kita bicarakan, tetapi zona hijau itu sudah dimaknai benar tidak. Banjarbaru kita tidak bisa mengatakan selalu zona hijau karena ini adalah tempat bergeser terus Bang ya. Bergeser terus, interaksi berjalan dan ini menjadi gerbang keluar masuk daripada masyarakat dari manapun. Ini sangat membahayakan, harus kita pantau sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini tentunya kawan-kawan kita, para guru kita yang sudah di plotting ini benar-benar menyiapkan siswanya atau anak mereka. Beri mereka edukasi dari rumah, bukan hanya dari sekolah. Peran daripada orang tua murid sangat penting sekali dalam hal ini. Karena permasalahan keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar ini bukan hanya di sekolah, tetapi dimulai dari mereka datang ke sekolah, kemudian mereka pulang ke rumah. Ini harus benar-benar terawasi. Jangan sampai kita lalai seperti itu sebelum permasalahan pandemi ini benar-benar yakin bisa kita atasi di Kota Banjarbaru. Oke Bang Budiman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan podcast kali ini sangat bermanfaat karena banyak orang tua juga yang sudah kangen dengan PTM. Siap, terima kasih. Baik, kita akan membahas dunia pendidikan di masa pandemi tentu dengan Komisi 2. Saya sudah siapkan bahan dengan salah satu anggota di Komisi 1 Bang ya, Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru masih tentang PTM. Tunggu saja di podcast Kata Demi Kata. Masih bersama saya Ruda Sari, tentunya dengan para wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa.